Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai teori kuantum bagian yang pertama dengan pokok bahasan A. Radiasi benda hitam, kemudian subpokok daripada radiasi benda hitam, yaitu yang pertama hukum Stefan Boltzmann, kemudian yang kedua hukum pergeseran Wien, kemudian yang ketiga, hipotesis kuantum Planck, kemudian yang keempat, pengukuran suhu matahari dengan menerapkan konsep radiasi benda hitam. Jangan lupa like dan tuliskan komentar pada kolom komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Dan tidak lupa juga berlangganan channel Asaf Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Teori kuantum. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya fisika, terdapat beberapa fenomena atau gejala yang tidak dapat dijelaskan menggunakan mekanika Newton atau teori elektromagnetik klasik. Nah, di sini ada mekanika Newton. Nah, yang dimaksudkan dengan mekanika Newton yaitu hukum-hukum Newton yang sudah dipelajari di kelas 10, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Dan teori elektromagnetik klasik, yaitu teori elektromagnetik yang dikemukakan oleh Maxwell. Fenomena-fenomena tersebut atau gejala-gejala tersebut diantaranya radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton. Nah, pada video pembelajaran teori kuantum yang pertama yang akan dibahas itu hanya radiasi benda hitam. Nah, untuk efek fotolistrik dan efek Compton ini akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Nah, oleh karena itu, pada permulaan abad ke-20 muncullah sebuah teori baru yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena tersebut. Nah, teori itu dinamakan dengan teori kuantum. Berbagai eksperimen dan teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan ini telah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan teori kuantum. Nah, tadi fenomena-fenomena atau gejala-gejala tersebut yaitu gejala radiasi benda hitam, efek fotolistrik, dan efek Compton. Pengamatan eksperimental ini menuju kepada konsep kuantitasi cahaya menjadi foton-foton, dualisme gelombang partikel, dan sifat gelombang dari partikel. Nah, untuk pengertian kuantitasi cahaya, kemudian foton-foton, kemudian dualisme gelombang partikel, dan sifat-sifat gelombang partikel, ikuti terus video pembelajaran teori kuantum. Pokok bahasan yang pertama dari teori kuantum yaitu yang A, yaitu radiasi benda hitam. Biar tidak kabur, saya bahas dulu apa itu radiasi dan apa itu benda hitam. Radiasi itu sama dengan pancaran. Misalkan lampu memancarkan cahaya. Nah, cahaya yang dipancarkan dari lampu itu berupa gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Jadi, gelombang elektromagnetik itu ada yang dapat dilihat dan ada yang tidak dapat dilihat. Kemudian contoh lain yang dapat memancar itu misalkan air. Nah, misalkan air memancar dari selang atau air memancar dari keran. Kemudian berikutnya, benda hitam. Dari sini benda hitam adalah benda yang warnanya itu adalah hitam. Oke, kita lanjutkan subpokok bahasan yang pertama dari radiasi benda hitam, yaitu hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini membahas mengenai laju energi yang dipancarkan oleh suatu benda. Nah, laju energi itu dinamakan juga dengan daya. Jadi, hukum Stefan Boltzmann ini membahas mengenai daya pancar energi dari suatu benda. Kemudian, besarnya laju energi yang dipancarkan oleh suatu benda sama juga dengan laju energi yang diserap oleh suatu
benda. Jadi hukum Stefan-Boltzmann ini membahas mengenai besarnya laju energi yang dipancarkan oleh suatu benda dan laju energi yang diserap oleh suatu benda. Kemudian berikutnya, pernahkah Anda memperhatikan api yang menyala? Manakah yang menurut pengamatan Anda lebih panas atau memiliki suhu lebih tinggi? Nyala api yang berwarna merah, hijau, atau biru? Nah, di rumah kalian bisa melihat nyala kompor, ada nyala kompor yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau, dan ada yang berwarna biru. Nah, di sini Anda akan merasakan bahwa api yang menyala biru ini akan lebih panas dari api yang berwarna hijau. Kemudian, api yang berwarna hijau ini akan lebih panas daripada api yang menyala merah. Nah, api yang menyala ini akan memancarkan panas ke sekitarnya dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat. Jadi, panas yang dipancarkan dari kompor ini nanti akan diserap oleh tubuh kita. Nah, tentu yang lebih panas adalah kompor yang apinya berwarna biru. Sebenarnya, warna api itu tergantung pada benda yang dibakarnya. Nah, kalau kita perhatikan dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat, yaitu cahaya tampak, ada api yang berwarna merah, ada api yang berwarna kuning, ada api yang berwarna hijau, ada api yang berwarna biru, dan ada api yang berwarna ungu. Ini sebenarnya warna ini adalah Meiji Kuhibinyu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, jika kertas yang dibakar itu biasanya warna merah. Nah, sedangkan LPG nah itu biasa warnanya itu warna biru. Biasanya kalau yang dibakar itu adalah bahan bakar fosil, itu warnanya itu biru. Seperti batu bara. Nah, batu bara kalau dibakar itu warnanya itu biru. Kemudian saya akan menerangkan dulu ini mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik itu terbagi menjadi gelombang radio yang terdiri dari radio AM, radio FM, kemudian TV, kemudian antara TV dan radar ini ada gelombang HP, kemudian baru gelombang radar. Kemudian kelompok yang kedua atau spektrum yang kedua atau pita yang kedua yaitu inframerah. Nah, gelombang inframerah dan gelombang radio ini tidak dapat dilihat oleh mata. Kemudian kelompok yang ketiga atau spektrum yang ketiga yaitu cahaya tampak. Nah, cahaya tampak ini yang gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Dan pitanya ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan inframerah dan gelombang radio. Kemudian spektrum yang keempat atau kelompok yang keempat itu adalah sinar ultraviolet. Kemudian kelompok yang ke-6 itu adalah sinar X. Dan kelompok yang ketujuh adalah sinar gamma. Dalam gelombang elektromagnetik itu semakin ke kiri, energinya itu semakin bertambah. Makanya tadi semakin ke kiri, ini semakin ke ungu, warna api itu semakin panas. Dan semakin ke kiri juga ini panjang gelombangnya itu semakin pendek. Dan frekuensinya itu semakin besar. Kemudian sebaliknya, semakin ke kanan, energinya itu semakin berkurang, panjang gelombangnya itu semakin panjang, dan frekuensinya itu semakin kecil. Kemudian berikutnya, panas atau energi dari api sampai ke tangan Anda atau ke tubuh kita itu merambat secara radiasi, yakni perpindahan panas tanpa medium perantara. Jadi, radiasi atau pancaran itu adalah perpindahan panas tanpa medium perantara. Contoh lain, ini sinar matahari.
Nah, matahari ini adalah merupakan bola api, di mana apinya itu berasal dari reaksi fusi. Nah, cahaya matahari sampai ke bumi atau ke tubuh kita merambat secara radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa medium perantara. Ingat, antara matahari dan bumi itu ada ruang hampa. Artinya, ruang hampa itu tidak ada apa-apa. Jadi, sinar matahari sampai ke bumi atau ke tubuh kita merambat secara radiasi. Nah, warna cahaya matahari di pagi hari itu biasanya ini berwarna merah atau kuning. Ini artinya kalau di pagi hari cahaya matahari tersebut itu belum terlalu panas. Nah, tapi kalau misalkan di siang hari, nah cahaya matahari itu berwarna putih. Nah, kalau matahari berwarna putih, artinya semua warna cahaya itu ada. Nah, sehingga energi panas matahari di siang hari itu menjadi lebih besar atau lebih panas. Kemudian berikutnya, apakah hanya api yang dapat meradiasikan atau memancarkan panas? Jawabannya tentu tidak. Setiap benda yang memiliki suhu lebih besar dari lingkungannya akan meradiasikan atau akan memancarkan energi panas, termasuk tubuh manusia. Misalkan ini kopi panas. Nah, kopi ini suhunya kalau dibandingkan dengan sekitarnya, nah suhu kopi ini lebih panas. Maka kopi ini akan memancarkan atau akan meradiasikan panas ke lingkungannya. Sehingga lama-kelamaan kopi tersebut itu akan menjadi dingin dan suhunya akan sama dengan suhu di sekitar lingkungan kopi. Demikian juga tubuh manusia. Tubuh manusia ini dapat memancarkan panas. Nah, pada saat tubuh kita kepanasan atau haredang, maka tubuh kita itu akan memancarkan panas. Nah, biasanya kalau tubuh kita itu lebih panas daripada lingkungannya, untuk mempercepat hilangnya panas dalam tubuh kita, yaitu dengan cara membuka baju atau mengipas-ngipaskan kipas, atau kita mendekati kipas angin, sehingga tubuh kita suhunya nanti akan lebih dingin, sehingga akhirnya akan sama dengan suhu lingkungan kita berada. Nah, panas yang diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, nah gelombang tersebut seperti sudah dijelaskan di depan, ada yang dapat dilihat keberadaannya dan ada juga yang tidak dapat dilihat. Nah, dalam kasus api tadi, gelombang elektromagnetik yang dimaksudkan adalah cahaya merah, cahaya biru, cahaya hijau, cahaya oranye, cahaya kuning, kemudian cahaya ungu. Nah, semuanya itu dapat dilihat. Tapi kalau panas yang diradiasikan dari air kopi, nah ini tidak dapat dilihat. Atau panas yang diradiasikan dari tubuh, nah itu tidak dapat dilihat. Berarti gelombang elektromagnetiknya berada di pita gelombang radio atau pita inframerah. Radiasi energi dari sebuah benda ini bergantung pada jenis bendanya, kemudian ukuran bendanya, dan suhu daripada benda. Nah, menurut Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa laju energi radiasi dari benda ini sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 dari temperatur mutlaknya. Nah, pernyataan ini dinamakan juga dengan hukum Stefan dan Boltzmann. Nah, dari hukum Stefan Boltzmann tersebut, kalau dirumuskan secara matematis, Stefan Boltzmann merumuskan bahwa laju energi radiasi yang dipancarkan benda itu memenuhi persamaan P sama dengan delta Q per delta T sama dengan E kali sigma kali A
dikalikan dengan T pangkat 4. Keterangannya, P-nya ini adalah laju energi atau daya pancar atau daya radiasi. Daya radiasi, nah di sini sama juga dengan besarnya energi panas atau delta Q dibagi dengan selang waktu, atau ini yang dinamakan dengan laju energi. Jadi besarnya energi yang dipancarkan tiap satuan waktu. Nah itu yang dimaksud dengan laju energi atau daya. Dengan satuan adalah Joule sekon. Ingat, satuan energi itu adalah Joule dibagi dengan waktu atau dinamakan juga dengan watt. Kemudian E adalah emisivitas benda. Nah, tadi bahwa radiasi energi dari sebuah benda bergantung pada jenis bendanya. Atau kalau di sini dinamakan juga dengan emisivitas benda. Nah, untuk emisivitas akan dibahas berikutnya. Kemudian sigma ini adalah konstanta Stefan Boltzmann yang besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat kali K pangkat 4. Kemudian A-nya ini adalah luas penampang benda yang memancarkan panas. Satuannya itu adalah meter kuadrat atau meter persegi. Jadi kalau misalkan tubuh kita memancarkan panas, nah A-nya itu sama dengan luas tubuh kita. Jadi kalau misalkan tubuhnya kurus, berarti A-nya kecil. Tapi kalau tubuhnya gemuk, berarti A-nya itu besar. Kemudian T-nya itu adalah suhu mutlak benda. Nah, kalau suhu mutlak itu satuannya dalam derajat Kelvin. Nah, untuk merubah suhu, karena biasanya suhu itu dalam derajat Celcius, ke suhu mutlak, itu tinggal ditambahkan suhu mutlak itu sama dengan suhu dalam satuan derajat Celcius ditambah dengan 273. Kemudian berikutnya, setiap benda memiliki kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang berbeda-beda. Kemampuan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik itu disebut dengan emisivitas. Pada rumus itu diberi simbol E. Nilai emisivitas itu berkisar dari 0 sampai dengan 1, bergantung pada karakteristik daripada bahan. Permukaan benda yang sangat hitam itu memiliki emisivitas mendekati 1. Sebaliknya, benda yang permukaannya itu mengkilat seperti cermin itu memiliki emisivitas mendekati 0. Kemampuan meradiasikan energi itu sama juga dengan kemampuan untuk menyerap radiasi energi. Sebagai contoh, misalkan benda hitam ini memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap energi yang sangat baik. Sedangkan benda yang mengkilat itu memiliki kemampuan meradiasikan dan menyerap radiasi energi yang sangat rendah. Jadi dapat dikatakan bahwa pemancar energi yang baik juga merupakan penyerap energi yang baik. Benda yang dapat menyerap semua radiasi yang diterimanya itu disebut dengan benda hitam sempurna, yaitu dengan nilai emisivitas sama dengan 1. Radiasi yang dihasilkan benda hitam sempurna itu dinamakan atau disebut dengan radiasi benda hitam. Kemudian yang kedua dari subpokok bahasan radiasi benda hitam yaitu hukum pergeseran Wien. William Wien itu mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dan suhu benda. Wien mengamati bahwa puncak intensitas radiasi pada grafik intensitas terhadap panjang gelombang radiasi bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika suhu mutlak bendanya semakin tinggi, seperti diperlihatkan pada grafik hubungan
intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang. Grafik ini sumbu vertikalnya itu adalah intensitas gelombang. Nah, yang diamati ini adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihatnya itu gelombang cahaya. Kemudian sumbu horizontalnya itu adalah panjang gelombang. Grafik ini menggambarkan, misalkan sebuah kompor dinyalakan. Awalnya kompor tersebut tuh kecil. Misalkan suhu kompor tersebut itu adalah 3000 derajat Kelvin. Pada suhu 3000 Kelvin, yang dominan dari kompor tersebut warnanya itu berwarna merah. Jadi di sini intensitas warna merah itu paling dominan pada saat kompor ini suhunya itu 3000 derajat Kelvin. Kemudian kompor ini diperbesar apinya sehingga suhunya menjadi 6000 Kelvin. Warna api yang dominan itu adalah warna kuning. Nah, warna kuning ini panjang gelombangnya itu 500 nanometer. Nah, tadi kalau warna merah panjang gelombangnya adalah 1000 nanometer. Jadi pada suhu 6000 Kelvin, warna yang dominan itu adalah warna kuning. Bukan berarti warna merah tidak ada. Nah, di sini warna merah juga ada ya. Kemudian panjang gelombang inframerahnya juga itu ada. Kemudian warna birunya juga ada ya. Nah, tapi di sini yang lebih dominan itu adalah warna kuning. Kemudian kompor ini diperbesar lagi. Nah, sehingga suhunya di sini 12.000 Kelvin. Nah, pada suhu 12.000 Kelvin, intensitas yang dominan dari warna api ini adalah warna biru. Sehingga dari sini ini dapat disimpulkan yaitu jika intensitas daripada gelombang elektromagnetik itu bertambah, maka panjang gelombangnya itu akan bergeser dan bergesernya itu menjadi lebih kecil. Nah, dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa intensitas radiasi terhadap panjang gelombang radiasi itu bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih pendek ketika suhu mutlak bendanya itu semakin tinggi, seperti diperlihatkan pada gambar ini tadi. Kemudian, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat warna daripada matahari pada pagi hari itu berwarna merah. Jadi pada saat muncul di ufuk timur atau pada saat tenggelam di ufuk barat, warna matahari itu berwarna merah. Itu berarti suhunya itu lebih rendah. Dan yang dominan intensitasnya itu adalah warna merah. Kemudian semakin siang, warna matahari itu berubah menjadi warna kuning. Artinya pada siang hari, warna kuning dari cahaya matahari yang lebih dominan. Kemudian pada tengah hari, nah itu suhu paling tinggi itu ya, warna cahaya matahari pada siang hari itu berwarna putih. Nah, warna putih itu merupakan campuran dari semua warna, dan yang paling dominan itu adalah warna biru. Nah, dari grafik tersebut, yaitu jika suhunya rendah, panjang gelombangnya itu tinggi. Jika suhunya tinggi, panjang gelombangnya rendah. Akhirnya, Wien menemukan bahwa panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum itu berbanding terbalik dengan suhu mutlak bendanya. Nah, seperti tadi, jika suhunya tinggi, panjang gelombangnya itu rendah. Nah, itu berarti berbanding terbalik. Nah, secara matematis, pernyataan Wien ini dituliskan sebagai berikut. Lambda pada saat intensitasnya maksimum kali T, T itu adalah suhunya, itu sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Keterangannya, lambda M itu adalah panjang gelombang elektromagnetik pada saat intensitasnya maksimum. Satuannya dalam meter atau dilambangkan dengan M. Kemudian T itu adalah suhu mutlak. Nah, satuannya adalah Kelvin atau biasa dilambangkan dengan K. Nah, inilah bunyi daripada hukum pergeseran Wien. Dan ini adalah rumus dari
hukum pergeseran Wien. Kemudian subpokok bahasan yang ketiga dari pokok bahasan radiasi benda hitam, yaitu hipotesis atau dugaan kuantum Planck. Penjelasan ilmiah mengenai radiasi benda hitam dan pergeseran Wien itu belum terpecahkan hingga tahun 1890-an. Teori Maxwell tentang terjadinya gelombang elektromagnetik yang menyatakan bahwa getaran muatan listrik itu dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, ternyata belum mampu memprediksi dengan tepat spektrum yang diradiasikan benda hitam. Ada dua teori klasik yang mencoba untuk menjelaskan radiasi tersebut, yaitu teori Wien dan teori Rayleigh-Jeans. Akan tetapi, Wien hanya berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk gelombang pendek, sedangkan Rayleigh-Jeans hanya berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk gelombang panjang. Kebuntuan teori mengenai radiasi benda hitam akhirnya berhasil dipecahkan oleh Max Planck. Planck menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran molekul-molekul bermuatan listrik, atau dinamakan juga dengan osilator, merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari H kali F, yaitu E sama dengan N kali H kali F. Persamaan di atas dikenal sebagai hipotesis kuantum Planck. Jadi radiasi dari suatu benda, penjelasan ilmiahnya itu belum terpecahkan hingga tahun 1890-an. Nah, yang pertama, teori pergeseran Wien. Wien itu hanya melihat radiasi gelombang elektromagnetik dari suatu benda, itu hanya dilihat dari luarnya saja, yaitu melihat spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh radiasi benda hitam dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat, yaitu cahaya. Nah, Wien dan Maxwell, kemudian Rayleigh-Jeans belum dapat menjelaskan apa yang terjadi di dalam benda hitam tersebut, atau Wien, Maxwell itu belum dapat menjelaskan secara mikroskopis apa yang terjadi di dalam benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi Wien maupun Maxwell itu hanya melihatnya itu dari luar saja. Nah, baru persoalan tersebut itu terpecahkan oleh Planck. Nah, Planck menganggap bahwa energi radiasi yang dihasilkan oleh getaran-getaran molekul bermuatan listrik, atau dinamakan juga dengan osilator. Jadi osilator itu adalah getaran molekul-molekul bermuatan listrik atau atom-atom atau elektron, ya, merupakan kelipatan bilangan bulat positif dari Hf, yaitu E sama dengan N kali Hf. Nah, rumus ini dikenal juga dengan hipotesis kuantum Planck. Ingat, hipotesis ini dugaan sementara. Nah, penjelasan Planck ini kalau ditinjau secara mikroskopis, sebagai contoh misalkan begini, sepotong besi kemudian dipanaskan, maka besi tersebut itu akan menjadi panas. Elektron dari atom-atom besi, karena besi tersebut itu dipanaskan, maka akan menerima energi. Jadi ini misalkan elektron pada bilangan kuantum yang pertama atau pada lintasan yang pertama menerima energi dari sinar matahari. Kalau elektron menerima energi dari sinar matahari karena tadi dipanaskan, maka elektron ini akan loncat ke bilangan kuantum di atasnya. Bisa ke bilangan kuantum kedua, bisa bilangan kuantum ketiga, bisa bilangan kuantum keempat, tergantung pada besarnya energi panas yang diterima oleh elektron. Kemudian, pada saat besi ini tidak menerima energi dari sinar matahari, atau suhunya ini lebih tinggi daripada suhu lingkungannya, ya, maka elektron yang berasal dari bilangan kuantum yang pertama atau lintasan yang pertama itu akan kembali lagi ke lintasan yang pertama.
utama sambil memancarkan energi. Nah, energi yang dipancarkannya itu besarnya itu adalah H kali F, di mana H-nya itu adalah konstanta Planck, kemudian F-nya itu adalah frekuensi daripada gelombang elektromagnetik. Nah, ini penjelasan Planck, tinjauan secara mikroskopis apa yang terjadi dari benda yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Keterangannya, E-nya itu adalah besarnya energi. Ini bisa energi yang dipancarkan atau bisa juga energi elektron pada bilangan kuantum tertentu. Kemudian N-nya ini adalah 1, 2, 3, ini adalah bilangan kuantum utama. Jadi bilangan kuantum utama itu kalau misalkan lintasan yang pertama, N-nya sama dengan 1. Kalau lintasan yang kedua, N-nya itu sama dengan 2. Kemudian kalau pada lintasan yang ketiga, N-nya itu sama dengan 3. Kemudian H-nya itu adalah konstanta Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi gelombang elektromagnetik dan satuannya itu adalah Hertz. Kemudian berikutnya, hipotesis kuantum Planck ini memperlihatkan bahwa energi radiasi tidaklah kontinu, melainkan terdiri atas paket-paket energi yang diskrit yang disebut dengan kuanta atau foton. Nah, hipotesis kuantum ini merupakan cikal bakal bahwa gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat sebagai gelombang itu sendiri dan memiliki sifat sebagai partikel, atau dengan kata lain, gelombang elektromagnetik itu memiliki sifat dualisme. Kemudian kalau digambarkan, ini adalah gelombang elektromagnetik. Nah, dalam perambatannya itu, ini tidak kontinu, atau ini terpotong-potong. Nah, potongan-potongan daripada gelombang elektromagnetik itu dinamakan juga dengan paket-paket energi, atau kuanta, atau foton. Nah, tadi sudah dibahas bahwa gelombang elektromagnetik yang diradiasikan dari suatu benda itu berasal dari elektron yang berpindah lintasan dari lintasan atas ke lintasan bawah, atau dari bilangan kuantum besar ke bilangan kuantum yang kecil. Misalkan dari N2 ke N1, atau dari N3 ke N2, atau dari N3 ke N1. Nah, tentu energi yang diradiasikan pada saat elektron itu berpindah lintasan dari lintasan kedua ke lintasan ke-1 berbeda besarnya energinya dengan elektron yang berpindah dari lintasan 3 ke lintasan 1. Sehingga gelombang elektromagnetik yang dipancarkan daripada benda, energinya itu berbeda-beda, atau paket-paket energinya itu berbeda-beda. Kemudian kuanta atau foton tersebut itu diradiasikan jika elektron atau osilator berpindah dari bilangan kuantum besar ke bilangan kuantum yang lebih kecil, seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, besarnya energi yang diradiasikan saat bilangan kuantumnya itu atau N-nya itu berubah adalah delta E sama dengan delta N kali H kali F. Di mana ini delta N-nya itu adalah selisih bilangan kuantum. Kemudian delta E-nya ini adalah besarnya energi yang diradiasikan pada saat elektron tersebut itu berpindah lintasan. Kemudian H-nya ini adalah konstanta Planck. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi daripada gelombang elektromagnetik yang diradiasikan oleh suatu benda. Selama elektron tidak mengalami perubahan bilangan kuantum, elektron tidak akan meradiasikan energi. Jadi kalau elektron tersebut itu tetap berputar pada lintasannya, nah elektron tersebut itu tidak memancarkan energi. Persamaan di atas, maksudnya persamaan ini menyiratkan bahwa energi minimum yang diradiasikan oleh elektron atau osilator, ingat osilator ini adalah
benda yang bermuatan listrik yang bergetar adalah saat keadaan delta N itu sama dengan 1, yakni E0 itu sama dengan delta E minimum itu sama dengan H kali F. Jadi besarnya energi minimumnya itu yaitu saat delta N-nya itu sama dengan 1. Energi minimum HF yang diradiasikan oleh elektron itu disebut dengan energi kuantum atau energi foton. Selanjutnya, Jean dan Planck ini telah menjelaskan radiasi benda hitam ini secara mikroskopis. Akan tetapi, meskipun berhasil menjelaskan radiasi benda hitam, hipotesis kuantum Planck tidak begitu menarik bagi para ilmuwan sebelum Einstein menggunakannya untuk menjelaskan efek fotolistrik. Nah, untuk efek fotolistrik ini nanti akan dibahas pada teori kuantum bagian yang kedua. Kemudian subpokok bahasan yang keempat dari radiasi benda hitam yaitu pengukuran suhu matahari dengan menerapkan konsep radiasi benda hitam. Pernahkah Anda berpikir dari manakah energi matahari itu berasal dan bagaimana cara mengukur suhu permukaan matahari? Matahari itu merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi dan memancarkan energi dalam bentuk kalori yang sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Energi yang dipancarkan oleh matahari itu berasal dari reaksi fusi inti atom hidrogen di dalam matahari. Mengenai reaksi fusi, ini nanti akan dibahas pada fisika inti. Kemudian, matahari dan bumi ini berjarak 150 juta kilometer atau 1 tahun cahaya. Mungkin Anda dapat membayangkan betapa besar energi yang dipancarkan matahari sehingga dengan jarak 150 juta kilometer dari bumi, energinya dapat sampai di bumi berupa kalor dan cahaya. Berikut ini ditunjukkan hasil pengukuran intensitas spektrum radiasi matahari yang dilakukan di luar angkasa. Nah, dari hasil pengukuran spektrum radiasi matahari yang ditunjukkan pada gambar ini dapat diketahui bahwa radiasi yang dipancarkan oleh matahari memiliki intensitas yang berbeda. Dan grafik tersebut ini sangat mirip dengan grafik intensitas radiasi benda hitam. Berdasarkan hal tersebut, para astronom mengasumsikan matahari sebagai benda hitam. Dan untuk mengukur suhu di permukaan matahari, digunakan hukum pergeseran Wien. Berdasarkan grafik hasil pengukuran spektrum radiasi matahari, lihat gambar, ini gambarnya atau gambar yang tadi ya. Diketahui bahwa intensitas radiasi matahari maksimum terdapat pada panjang gelombang ini 5 kali 10 pangkat min 7 atau sama dengan 5000 Armstrong. Ingat, 1 Armstrong itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Atau pada daerah panjang gelombang sinar tampak. Oleh karena itu, menurut hukum pergeseran Wien, diperoleh nilai suhu permukaan matahari adalah sebagai berikut. Ingat, ini adalah rumus hukum pergeseran Wien. Lambda maksimum dikalikan dengan T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ini adalah tetapan daripada Wien ya. Maka besarnya suhunya T, nah, karena lambdanya itu tadi besarnya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 7, T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, kalau dibulatkan itu besarnya 6000. Jadi besarnya suhu permukaan matahari sama dengan 6000 Kelvin. Dengan demikian, berdasarkan konsep radiasi benda hitam diketahui bahwa suhu di permukaan matahari itu sekitar 6000 Kelvin. Konsep radiasi benda hitam pun ini dapat digunakan untuk menghitung suhu bintang lainnya dengan terlebih dahulu mengukur
mengukur serta menganalisis intensitas radiasi dari bintang tersebut. Untuk lebih memahami materi radiasi benda hitam, mari kita berlatih soal. Soal nomor 1. Sebuah benda dengan suhu 127 derajat Celcius meradiasikan kalor dengan laju 2 Joule per sekon. Berapakah laju radiasi kalor jika suhu benda tersebut 527 derajat Celcius? Nah, dari soal ini diketahui benda pertama suhunya itu 127 derajat Celcius. Kita rubah ke dalam Kelvin, yaitu dengan cara ditambah 273. Jadi 127 ditambah 127,3 itu sama dengan 400 derajat Kelvin. Kemudian suhu benda yang kedua yaitu 527 derajat Celcius. Ini juga sama dirubah ke dalam derajat Kelvin dengan menambahkan 273 sama dengan 800 Kelvin. Kemudian laju radiasi benda yang pertama adalah 2 Joule per sekon, atau ini sama juga dengan 2 Watt. Nah, yang ditanyakan itu adalah laju radiasi kalor pada benda yang kedua, atau kita namakan dengan P2. Kita langsung jawab saja. Daya atau laju kalor yang diradiasikan oleh suatu benda itu dirumuskan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Untuk soal yang seperti ini, kita tinggal membandingkannya. Di sini P1 berbanding P2 itu sama dengan, nah rumus P-nya kan ini E kali sigma kali A kali T dikuadratkan. Nah, di sini tidak ada keterangan lain, berarti di sini sigma dan A-nya itu sama, sehingga bisa dicoret. Dan perbandingan P1 berbanding P2 ini bisa ditulis T1 pangkat 4 berbanding T2 pangkat 4. Nah, tinggal memasukkan angkanya saja. Ini P1 itu diketahui 2 Watt. Kemudian T1-nya 400 Kelvin dipangkatkan 4. Kemudian T2-nya 800 Kelvin dipangkatkan 4. 400 pangkat 4 dibagi dengan 800 pangkat 4, ini besarnya sama dengan 1/2 dipangkatkan 4. 1 pangkat 4, 1, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, ini tinggal dikalikan silang saja, didapat P2-nya itu sama dengan 32 Watt. Kemudian soal nomor 2. Benda hitam meradiasikan cahaya dengan frekuensi 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Tentukan energi minimum osilator. Ingat, osilator itu adalah benda yang bermuatan listrik yang bergetar, yang memancarkan cahaya tersebut. Nah, diketahui di sini frekuensinya itu adalah 5 kali 10 pangkat 14 Hz. Kemudian, ingat H ini adalah konstanta Planck ya, yang besarnya itu adalah 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule per sekon. Nah, yang ditanyakan itu besarnya energi minimum osilator atau partikel yang bermuatan listrik yang bergetar, itu yang dilambangkan dengan E0. Kita langsung jawab saja. Di sini besarnya E0 itu sama dengan delta E minimum itu sama dengan H kali F. H-nya besarnya 6,63 kali 10 pangkat min 34, kemudian F-nya 5 kali 10 pangkat 14. 6,63 kali 5 itu sama dengan 33,15. Dan 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat 14 itu sama dengan 10 pangkat min 20. Jadi, besarnya energi minimum osilator yang memancarkan cahaya adalah 33,15 kali 10 pangkat min 20 Joule. Oke, video pembelajaran teori kuantum bagian yang pertama selesai. Jangan lupa like dan
Tuliskan komentar jika ada materi-materi yang kurang dipahami. Tidak lupa juga berlangganan channel Asep Hidayat secara gratis dengan cara klik subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.